يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirnya jalan yang ia temukan, jalan yang ia tempuh hanyalah merenungkan dalil dan membuat dalil tentang ciptaan atau makhluk Allah yang dapat menunjukkan kepada adanya zat pencipta. Beberapa contoh pendalilan tentang adanya Allah. Al-alam maujud. Alam semesta ini ada. Itu kada bisa diingkari. Alam itu artinya sesuatu selain Allah. Bumi, berarti pohon, batu-batuan, kita, manusia, binatang, itu alam. Kita meyakini bahwa alam itu maujud, ada. Lalu wa kullu maujud labudda min mujid. Setiap yang ada itu pasti ada yang mujid, yang mengadakan. Nah, setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Setiap nasi pasti ada yang memasak. Anak membuktikan, ambil beres selitar, anak di atas meja, maulah masaknya beberapa tahun. Anak mau masak, berarti nasi itu ada yang memasak. Nah, pohon dulunya kada ada, sekarang ada. Berarti ada yang mengadakan. Nah, kita kada melihat dengan mata yang kasat ini siapa yang menumbuhkan pohon itu, kita kada kau melihat. Cuma yang kita lihat antara lain tadi contohnya nasi. Iwak besanga, tentu ada yang menyanga. Anak iwak karing dalam balik, maulah besanga sorangannya, kada mau. Nah, itu contoh yang lain macam itu juga. Pohon, batu, gunung, semua pasti ada yang mengadakan. Nah, alam ini ada dan setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Maka kesimpulannya al-alam la budda min mujid, alam itu ada yang mengadakan. Jadi apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam. Tadi Geritik Hati mengatakan bahwa engkau ada punya Tuhan Allah yang maha hidup, maha mencipta. Kita berpikir buktinya apa? Buktinya adanya ini alam. Bukti alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi mana adanya alam ini membuktikan adanya Allah? Apakah dari segi baharunya alam atau dari segi mungkinnya alam? Baharu itu artinya apa? Dahulu kada ada, sekarang ada, itu baharu. Kayak kita ini nah, tahun 1900 kita kada ada. Sekarang tahun 2009 kita ada. Nah, kita ini ngarannya baharu. Nah, alam ini bukti bahwa adanya Allah dari segi baharunya kah? Atau dari segi mungkinnya kah? Alam ini baharu dan mungkin.
Arti mungkin itu apa? Alam ini pada asalnya bisa ada, bisa kada ada. Sekarang nyatanya ada. Nah, kedua-duanya itu bisa. Al-alam hadisun, alam ini baharu. Artinya dahulu kadada, sekarang ada. Wa kullu hadisin lahu sani'un, tiap-tiap nang baharu itu ada nang maulah. Tiap-tiap nang baharu itu ada nang membaharuakan. Jadi apa kesimpulannya? Al-alam lahu sani'un, maka alam itu ada nang maulah. Nah ini dalil bahwa alam itu menunjukkan adanya Allah dari segi baharunya alam. Atau lagi al-alam mumkinun, alam itu mungkin. Alam itu mungkin, artinya pada asalnya mungkin ada, mungkin kada ada. Artinya mungkin itu boleh ada, boleh kada ada alam ini. Wa kullu mungkin lahu sanihun, tiap-tiap yang mungkin itu ada yang mencipta. Ternyata alam sekarang ada. Nah, jadi pal alam lahu sanihun, maka alam ini pasti ada yang menciptanya. Nah, jadi pikiran kita berputar mencari dalil-dalil untuk memantapkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Urusan ini kada cukup dengan taklid. Taklid. Misalnya kita percaya kepada seseorang, sangat percaya. Walaupun dengan Nabi kita ada boleh taklid. Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, kada cukup. Kada cukup itu. Kita masih dituntut di akhirat untuk menggunakan akal kita sendiri mencari dalil. Nah, tugasnya itu ulama, tugasnya guru-guru itu hanya mengajarkan bagaimana cara-cara berdalil supaya bisa mengolah dalil. Guru-guru itu, ulama-ulama hanya mengajarkan teori bermasak. Masak tuh ini nah di sini sanga ini bahannya. Nah kan masaknya seorang. Nah kada boleh makan nang jadinya. Nah kayak itu juga dalil tentang tauhid ini mesti kita menggunakan alam pikir kita seorang, sehingga dapat kesimpulan yang yakin bahwa Allah Ta'ala itu pasti ada dengan dalilnya berbagai macam dalil. Allah Ta'ala ada dalilnya dalam Parukunan, ada jelas itu. Nah ada kawan itu dalam Parukunan, ada kawan dipakai. Kenapa? Taklid ngarannya. Bila taklid itu kita kafir, masih belum beriman lagi. Itu pendapat Naum Mu'tamad. Jadi kalau kita kadang-kadang menerangkan bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada, kita belum beriman. Nah jadi hati seorang hamba yang dapat hidayah dari Allah berusaha untuk mencari dalil, mencari bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, supaya bisa memiliki ilmu yakin. Kita percaya adanya Allah dengan dalil ini sama dengan kita percaya bahwa kita akan mati. Kita percayalah kita bakal mati. Percaya, yakin mana kita bakal mati ini tuh. Buktinya apa? Buktinya kada kehitungan lagi.
Si Fulan mati, si anu mati, dahulunya hidup. Nah, itu kita pun satu saat pasti akan mati. Nah, keyakinan seperti itu yang dituntut kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada dengan dalilnya apa tadi? Nah, supaya bisa memiliki ilmu yakin. Mengetahui apa yang tidak terlihat oleh mata kepala. Dan mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang memberi tugas, memerintahkan, dan mencegah dirinya. Ini adalah permulaan jalan yang sulit yang dihadapi hamba tersebut pada jalan ibadah kepada Allah. Kawalah kita beribadah kepada Allah kalau kita belum meyakini Allah itu Tuhan. Ada kawalah kita bersyukur kepada Allah kalau kita belum meyakini Allah itu yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, perjalanan yang dilalui terlebih dahulu jalan meyakinkan, sebenar-benar yakin bahwa kita ada punya Tuhan yang namanya Allah, yang maha berkuasa, maha hidup dan sebagainya, yang memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Nah, yakini itu dulu bujur-bujur, hanya mulai untuk ibadah. Nah, ibadah kita kadang akan baik, ibadah kita kadang akan sempurna kalau dibangun dalam keadaan belum yakin sepenuhnya tentang hal-hal seperti tadi. Ini adalah permulaan jalan yang sulit yang dihadapi hamba tersebut pada jalan ibadah kepada Allah, yakni yang disebut aqabatul ilmi wal ma'rifah, jalan ibadah berupa ilmu dan ma'rifah. Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Artinya sembahyang kita itu hampir dikatakan sangat sedikit khusyuknya. 5-6%, 90% hati kita di luar daripada itu. Kenapa kita berani berbuat hal-hal yang diharamkan Allah? Kenapa kita tidak beradab di hadrat Allah? Masjid, langgar, musalla, itu hadrat Allah, majlisnya Allah. Kenapa kita wani berbuat hal-hal yang kada bagus di tempat itu? Disebabkan karena landasan tauhid kita kada mantap. Itu sebabnya. Karena kita hendak beribadah lawan Allah kada melalui jalan aqabatul ilmi wal ma'rifah ngarannya. Jakanya kita dahulu bujur-bujur meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui gerak-gerikku, Allah maha memperhatikan aku. Kita yakin, sebenar-benar yakin akan itu. Nah, semua gerak-gerik kita akan teratur dengan bagus. Makanya tadi ujar keterangan di sini, sebelum kita beribadah kepada Allah, jalan yang kita lalui terlebih dahulu adalah aqabatul ilmi wal ma'rifah, jalan ilmu dan ma'rifat dahulu. Jalan ibadah berupa ilmu dan ma'rifat. Aqabah ini harus dilalui. Aqabah itu jalan yang sulit ini harus dilalui. Supaya apa? Supaya dalam urusan ibadah senantiasa waspada. Supaya dalam urusan ibadah senantiasa waspada. Tauhid itu asasul ibadah, pondasinya ibadah. Bila pondasi ini goyang, maka bangunan itu pun akan goyang. Nah, dari pondasi yang kuat bisa dibangun bangunan yang kuat. Dari tauhid yang kuat akan bisa timbul ibadah yang benar, ibadah yang beradab.
Selanjutnya ia mulai melangkah untuk menempuh akabah ilmu ini. Ini sebelum ia beribadah kepada Allah, ia selalu menata hatinya untuk mencari sesuatu yang menambah keyakinannya tentang Allah. Dicarinya dalil-dalil, dicarinya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu maha hidup, maha melihat, maha mengawasi, maha mengetahui, maha menyiksa, maha sebagainya. Selanjutnya ia mulai melangkah untuk menempuh akabah ilmu ini yang mesti dilewati dengan baiknya perenungan terhadap dalil-dalil dan sempurnanya pemikiran. Belajar serta bertanya kepada ulama yang mengurusi kepentingan hidup di akhirat, yang menjadi penunjuk jalan, pelita dan penuntun ummah. Juga mengambil faidah dan meminta doa yang baik dari ulama akhirah. Semoga mendapatkan kemudahan dan pertolongan Allah untuk bisa melampaui akabah ilmu ini, jalan sulit ilmu ini. Nah, jadi tugas yang pertama seseorang hamba yang baru mendapat hidayah adalah memperdalam tauhidnya, memperdalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kaina ibadahnya itu berdasarkan landasan ma'rifat dan ilmu. Apabila akabah ilmu telah terlewati, jalan ini sudah dilewatinya, maka ia akan memperoleh ilmu yakin terhadap keadaan yang samar. Ini sudah yakin, ilmu yakin bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu memberi nikmat kepadanya, Allah yang selalu mengawasinya 24 jam kada pernah lewat. Sudah yakin itu. Dahulunya samar, dahulunya kada yakin, dahulunya kada jelas. Sekarang karenanya menuntut ilmu, karenanya menggunakan akalnya untuk berpikir, yakni bahwa ia mempunyai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak sesuatu pun menyekutuinya. Tuhan itulah yang menciptakan dirinya dan memberikan kenikmatan yang bermacam-macam. Tuhan itu pula yang membebani dirinya agar bersyukur, memerintahkan supaya melayani dan taat hanya kepadanya dengan anggota tubuh luar dan anggota batin. Tuhan yang memperingatkannya agar jangan sampai kufur dan berbuat maksiat. Tuhan menetapkan ganjaran yang kekal abadi jika ia mau taat, serta menetapkan siksa bila hamba itu bermaksiat dan berpaling darinya. Nah, itu sudah diyakininya ilmu yakin. Seterusnya pengetahuan dan keyakinan terhadap keadaan samar itu mendorongnya untuk bertindak, melayani dan menghadap ibadah kepada majikan agung yang memberikan kenikmatan yang selalu dicari ini. Nah, sudah inya bujur-bujur yakin tadi, hanyar inya hendak maju untuk melayani, untuk berbakti, beribadah secara anggota zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hamba tersebut dapat menemukan dan mengenal Tuhannya setelah sebelumnya bodoh dan tidak mengetahui. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم